Ngurek guys, ngurek. Ada tuh jauh teuing urang mah. Udah ngaberekbek ka ditu. Bab 466 sampai 470. Tuan Song, saya mengerti. Saya akan bersikap rendah hati akhir-akhir ini, jawab Lindong. Baiklah, kalau begitu saya bisa yakin, Anda adalah satu-satunya harapan kami untuk Tiongkok. Jika saya mati, saya akan mati. Anda tidak boleh mengalami apa-apa. Tuan Song, Anda tidak perlu terlalu pesimis. Mungkin hal-hal akan terjadi bukan seperti yang Anda pikirkan. Itu benar. Jangan membuat tebakan sembarangan di sini. Apa yang akan terjadi akan selalu terjadi. Tetapi Anda harus tetap bersikap low profile akhir-akhir ini hari. Kembali dan istirahat. Oke, Lindong meninggalkan kediaman Song Simin. Akhirnya saya bisa beristirahat dengan baik selama beberapa hari. Dia pertama kali menelepon Zhao Xuan. Dia memintanya untuk mempercepat pengembangan Donglai Capital baru-baru ini. Mengatakan bahwa dia akan mengambil langkah besar selanjutnya. Dan bahwa dia tidak perlu takut mengeluarkan uang atau menyinggung orang lain. Jika ada masalah, dia akan menyelesaikannya sendiri. Meskipun Zhao Xuan sedikit bingung. Sekarang Donglai Capital berkembang cukup pesat. Jika terus berkembang dan berkembang secara membabi buta, akan terasa kontraproduktif. Hal ini sebenarnya tidak kondusif bagi pertumbuhan jangka panjang Donglai Capital di masa depan. Tapi sejak Lindong mengatakannya, maka dia secara alami akan melakukan apa yang diinginkan Lindong. Lindong adalah segalanya baginya, tidak peduli apa yang dikatakan Lindong itu benar atau salah. Dia akan melaksanakannya tanpa ragu-ragu, menyelesaikan panggilan ke Zhao Xuan. Lindong melihat tanggalnya, hari ini kebetulan seminggu. Haha, Tuhan sungguh membantuku, Yunsi tidak harus pergi ke kelas. Lindong sangat bersemangat, sejak saya berhubungan dengan Yunsi. Saya belajar menghargai selera saya, dia menahannya untuk waktu yang lama. Akhirnya, saya bisa bersenang-senang dengan Yunsi dan melepaskannya. Lindong sudah merencanakan untuk bermalam bersama Yunsi malam ini. Bahkan jika Yunsi memohon belas kasihan, itu tidak ada gunanya. Lagi pula, dia tidak harus pergi ke kelas besok. Kemudian Lindong, yang sedang bersemangat, memanggil Yunsi. Yunsi tentu saja sangat senang menerima telepon Lindong. Katanya dia sedang istirahat di rumah. Lindong pergi ke rumah Yunsi tanpa henti. Setengah jam kemudian, ding ding ding. Lindong membunyikan bel pintu rumah Yunsi. Segera pintu dibuka. Yang menarik perhatiannya adalah wajah yang familiar dan lembut. Itu Yunsi. Apakah paman dan bibi ada di rumah? Ini adalah hal pertama yang dikatakan Lindong. Tidak di sini. Begitu Yunsi mengucapkan dua kata ini, dia dipeluk oleh Lindong, menutup mulutnya, didorong ke dalam rumah, dan kemudian menutup pintu dengan kakinya. Mulut Yunsi dicium dan mengeluarkan suara sengau. Dia bergoyang dari sisi ke sisi mencoba menjauh dari Lindong. Namun dia dipeluk erat oleh Lindong Bao. Tidak ada cara untuk menghilangkannya. Setelah beberapa saat, Yunsi mengetahui bahwa dia sudah dikutuk, menerima nasibnya. Biarkan Lindong memegangi tubuhnya, lidahnya yang tangkas berlarian di mulutnya, mengejar lidah kecilnya yang manis. Keduanya baru saja bertukar air liur, lambat laun. Pipi Yunsi memerah dan matanya mulai kabur. Lindong tidak lagi puas dengan ini. Dia dengan lembut melepaskan Yunsi dan memasukkan tangannya ke dalam pakaian Yunsi. Dapatkan kelembutan dengan cepat, Lindong meremasnya dengan keras. Yunsi mengeluarkan suara sengau yang panjang. Aku merasa dadaku hilang. Yunsi tiba-tiba terbangun. Dia menggigit lidah Lindong yang masih berkeliaran di mulutnya dengan keras. Lindong berteriak kesakitan dan segera mengambilnya kembali. Lalu dia menatap Yunsi dengan bingung.
dia tidak mengerti mengapa Yunsi melakukan ini. Ini bukan pertama kalinya bagi mereka berdua. Wajah cantik Yunsi memerah. Dia menundukkan kepalanya dan tidak berani menatap Lindong, dan berbisik, ada seseorang di rumah. Lindong kemudian melihat ke arah ruang tamu di belakang Yunsi. Yang dia lihat hanyalah wajah tiada taraf yang akan memikat seluruh negeri, menatapnya dan Yunsi sambil tersenyum. Lindong bingung, Huang Fusiyu, kenapa dia ada di sini? Bagaimana Yunsi bisa mengenal Huang Fusiyu? Salah satunya adalah mahasiswa biasa. Salah satunya adalah putri kebanggaan keluarga Huang Fu, keluarga tersembunyi pertama di dunia. Tidak mungkin keduanya bisa bertemu. Serangkaian tanda tanya muncul di benak Lindong. Lindong, sudah lama tidak bertemu. Huang Fusiyu adalah orang pertama yang menyambutnya. Nona Siyu, lama tidak bertemu. Lindong juga menjawab dengan sopan. Mendengar keduanya saling menyapa, Yunsi menatap Lindong dan kemudian Huang Fusiyu. Dia tidak menyangka kedua orang ini saling mengenal. Lindong, apakah kamu kenal Suster Siyu? Tanya Yunsi. Ya, Lindong berkata dengan anggun. Lalu dia menyeret Yunsi ke ruang tamu. Yunsi masih sedikit malu. Benar-benar memalukan bagi Lindong melakukan hal itu padanya di depan orang luar. Mengapa Nona Siyu ada di sini? Setelah Lindong mengajak Yunsi duduk, dia masih menanyakan pertanyaan itu di dalam hatinya. Yunsi dan aku berteman baik sekarang, jadi normal di sini, Huang Fusiyu menjawab sambil tersenyum. Lindong menoleh untuk melihat Yunsi dengan bingung. Yunsi melihat Lindong menoleh dan menjelaskan, Saudari Siyu adalah teman sekelas baru di kelas kami beberapa hari yang lalu. Dia sekarang duduk di meja yang sama dengan saya. Kami memiliki hubungan yang baik. Lindong sedikit bingung ketika dia mendengar penjelasan Yunsi. Dia menatap gadis lugu ini tanpa berkata-kata. Hanya setelah beberapa hari di sini, saya bisa mengantar teman-teman sekelas saya pulang. Seberapa besar hati gadis ini? Apakah Anda tidak takut bertemu orang yang berniat buruk? Atau apakah wanita cantik saling percaya? Tapi Huang Fusiyu sebenarnya tidak terlihat seperti orang jahat. Mengapa Nona Siyu tiba-tiba ingin pergi ke sekolah? Lindong bertanya. Senang rasanya bersekolah dan merasakan kehidupan. Bagaimanapun, keluarga kita harus sejalan dengan masyarakat. Meski Huang Fusiyu menjawab seperti ini, tapi Lindong tahu segalanya tidak akan sesederhana itu. Kenapa kamu, Huang Fusiyu, satu kelas dengan Yunsi saat kamu bersekolah? Dan kemudian saya menjadi teman satu meja saya. Tidak ada yang namanya kebetulan di dunia ini, jika tidak ada masalah di sini. Saya tidak percaya hantu apapun. Selain itu, Huang Fusiyu sama sekali tidak terkejut saat melihatnya pertama kali. Itu adalah ekspresi yang benar-benar tidak terduga. Intuisi Lindong memberitahunya, Huang Fusiyu datang hanya untuknya. Adapun berada di kelas yang sama dengan Yunsi dan menjadi teman satu meja yang sama, itu semua diatur olehnya. Dengan status keluarga Huang Fu, terlalu mudah untuk mengatur masalah sekecil itu. Dengan kata lain, Yunsi benar-benar dimanfaatkan. Gadis kecil yang lugu ini, setelah dijual, Anda masih menghitung uang untuk orang lain. Huang Fusiyu di sini untuk mencuri suamimu. Anda benar-benar membawanya pulang. Saat ini, Lindong sedikit marah. Dia tidak ingin orang-orang di sekitarnya terlibat dalam dunia pejuang, jadi dia menyembunyikannya dengan hati-hati. Kegelapan menjaga mereka, tapi sekarang Huang Fusiyu datang. Ini benar-benar mengganggu rencananya. Lindong benar-benar ingin melihat Huang Fusiyu. Beritahu dia kemarahan orang terkuat di daftar dewa. Itu akan membakar langit dan merebus laut. Namun keluarga Huang Fu adalah keluarga yang paling dia kagumi. Kapanpun, kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendukung Tiongkok.
Baiklah, lupakan saja, dan dia sepertinya tidak bisa mengungkapkan kemarahan apapun terhadap Huang Fu Siu. Yunsi hadir, Lindong tidak bisa terus mempertanyakan Huang Fu Siu. Kami hanya bisa menyerah sementara, tunggu sampai kamu pergi dari sini. Dia akan bertanya lagi pada Huang Fu Siu, apa tujuan mendekati Yunsi? Apakah Anda benar-benar berencana untuk memulai dengan Yunsi dan membujuk Yunsi agar setuju menerimanya? Ini agak konyol. Meski Lindong menilai kondisinya memang bagus dalam segala aspek. Yushu menghadapi angin, romantis dan ramah tamah. Semua orang menyukainya, bunga mekar. Tapi itu tidak sampai pada titik di mana kecantikan tiada taraf seperti Huang Fu Siu, yang telah menaklukkan seluruh negeri, lebih memilih berkomitmen untuk membaginya dengan wanita lain. Bukan? Lindong menggelengkan kepalanya, buanglah pemikiran yang tidak realistis ini. Menurut pendapatnya, mungkin keluarga Huang Fu yang melihat kekuatannya. Dia ingin menggunakan Huang Fu Siu untuk membentuk aliansi pernikahan dan memenangkan dirinya sendiri. Dalam keluarga besar, wanita seperti Huang Fu Siu sebenarnya tidak memiliki banyak status. Sama seperti Sangguan Mingyu dari keluarga Sangguan. Itu hanya alat untuk menikah, meskipun Huang Fu Siu tidak mau. Saya hanya bisa mengikuti pengaturan keluarga saya. Tidak ada ruang untuk perlawanan. Lindong merasa bahwa Huang Fu Siu juga harus menjadi orang miskin. Lindong, saudari Siu sangat baik padaku. Dia menemaniku akhir-akhir ini ketika kamu pergi. Aku merasa sangat senang bersamanya. Yunsi menggelengkan bahu Lindong dan berkata. Lindong menoleh tak berdaya dan menatap Yunsi. Saya berpikir dalam hati, gadis konyol ini. Jika Anda tahu tujuan sebenarnya Huang Fu Siu adalah mencuri suami Anda dari Anda, saya ingin tahu apakah Anda akan bahagia. Kalau begitu terima kasih Nona Siu untuk kali ini. Lindong masih berterima kasih padanya. Sama-sama, Lindong. Kita berteman, kita harus saling membantu. Selain itu, aku sangat menyukai saudari Yunsi, dan aku sangat senang bersamanya, jawab Huang Fu Siu sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, Lindong, bagaimana kamu dan Sister Siu bertemu? Yunsi bertanya dengan rasa ingin tahu. Yah, keluarga Nona Siu adalah mitra baikku, jadi kami saling mengenal. Lindong berpikir sejenak dan menjawab. Benarkah? Bagus sekali. Aku khawatir kamu tidak akan menyukai Suster Siu, kata Yunsi dengan gembira. Lindong terdiam. Gadis ini sebenarnya berharap dia menyukai Huang Fu Siu. Dia berteman baik dengan wanita cantik seperti Huang Fu Siu. Apakah tidak ada perasaan krisis? Atau apakah dia benar-benar berhati besar sehingga dia sama sekali tidak menyadari masalah ini? Tapi kemudian saya memikirkannya, bukankah saya menyukai karakter polos Yunsi? Bagaimana bisa? Aku suka semua yang kamu suka. Lindong menggaruk hidung Yunsi dan berkata. Ya, aku tahu kamu adalah yang terbaik bagiku. Yunsi memeluk lengan Lindong dan berkata dengan wajah memerah. Segera setelah itu, Yunsi memandang Huang Fu Siu dan berkata, lihat, saudari Siu, kamu sangat cantik. Aku bilang Lindong akan menyukaimu. Huang Fu Siu tersenyum dan mengangguk. Ngomong-ngomong, kamu belum makan. Kapan Paman Yun dan Bibi Guan akan kembali? Di mana Bibi yang memasak? Lindong bertanya. Mengubah topik. Sekarang gelap, setelah perjalanan sehari. Dia juga sedikit lapar. Saat ini, Bibi Guan dan Bibi juru masak sudah menyiapkan makan malam. Tapi hari ini aku tidak melihat siapapun. Ibuku pergi ke luar negeri. Ayahku baru-baru ini dipromosikan dan melakukan perjalanan bisnis. Dan Bibi yang memasak juga kembali ke kampung halamannya karena sesuatu yang tidak terduga. Jadi aku meminta saudari Siu untuk datang dan menemaniku. Jadi begitu, hati Lindong tiba-tiba tersadar.
Pantas saja Huang Fu Siyu masih ada di sini saat ini. Lalu bagaimana caramu makan? Bawa pulang? Lindong bertanya. Kami akan melakukannya sendiri, tapi itu semua dilakukan oleh saudari Siyu, dan aku akan membantu, kata Yun Si dengan sedikit malu. Bisakah kamu memasak? Lindong memandang Huang Fu Siyu dan bertanya. Tentu saja, keluarga kami sangat ketat dalam membesarkan anak. Wanita harus bisa pergi ke aula dan dapur, mahir dalam 3 ketaatan dan 4 kebajikan, serta mahir dalam musik, catur, kaligrafi, dan melukis. Menjawab. Yang diketahui orang sialan ini adalah melatih anak-anak dalam keluarga. Mereka yang tidak tahu lebih baik mengira mereka sedang melatih oiran. Lindong berpikir dalam hati, kalau begitu kamu bisa istirahat hari ini, ayo ngobrol sebentar dan aku akan memasak. Baiklah, aku sudah lama tidak memakan masakanmu, aku sangat ingin memakannya, kata Yun Si dengan gembira. Baiklah, kalau begitu tunggu sebentar. Setelah Lindong mengatakan itu, dia bangkit dan berjalan ke dapur. Mulailah sibuk di dapur. Saat Lindong sedang sibuk, tiba-tiba sesosok muncul, itu adalah Huang Fu Siyu. Setelah memasuki dapur, dia mulai membantu Lindong membersihkan. Di mana Yun Si? Tanya Lindong. Aku naik ke atas untuk mandi, jawab Huang Fu Siyu. Ceritakan padaku, kenapa kamu mendekati Yun Si? Lindong meletakkan piringnya dan menatap Huang Fu Siyu dengan ekspresi serius dan bertanya. Huang Fu Siyu merasa sedikit gugup saat melihat ekspresi serius Lindong. Ini adalah orang yang sangat kuat di urutan teratas daftar dewa. Sudah berdiri di puncak dunia. Dalam kemarahan, seluruh keluarga Huang Fu tidak dapat menahan amarahnya. Kali ini dia juga mengambil resiko besar untuk mendekati Yun Si. Lindong, aku tidak bermaksud jahat, Huang Fu Siyu menjawab dengan hati-hati. Aku bertanya padamu mengapa kamu mendekati Yun Si. Lindong menekankan lagi dan bertanya lagi. Huang Fu Siyu mendengar nada suara Lindong, hatiku mulai merasa takut. Pada saat yang sama, ada juga beberapa keluhan. Dia adalah putri kebanggaan keluarga Huang Fu. Kemanapun dia pergi, dialah yang paling menarik perhatian. Ketika para remaja putra melihatnya, siapa yang tidak terlihat terobsesi? Pernahkah Anda ditanyai seperti ini? Ini pertama kalinya saya diperlakukan seperti ini. Itu membuat matanya merah. Huang Fu Siyu menahan keinginan untuk menangis dan menjawab, karena kamu. Karena aku? Ya, itu karena kamu. Karena aku? Lindong bertanya dengan ragu. Karena kamu adalah calon suamiku, Huang Fu Siyu mengumpulkan keberanian untuk mengatakannya. Saya calon suami Anda, Nona Siyu, apakah Anda melakukan kesalahan? Itu benar, Lindong. Sejak Anda membunuh putra tertua keluarga Tang di acara Tianjiao, Anda menjadi orang nomor 1 di antara generasi muda di Tiongkok. Mulai sekarang, Anda adalah calon suami saya, Huang Fu Siyu. Nona Siyu, ini semua yang Anda, atau keluarga Huang Fu Anda, pikirkan. Saya tidak pernah berjanji kepada Anda, kan, wanita lain. Lindong, keluarga Huang Fu kita adalah keluarga seni bela diri kuno, jadi aku sangat memahami situasimu saat ini. Bagaimana situasiku sekarang? Dong bingung. Dia sekarang adalah orang yang sangat kuat di puncak daftar dewa. Bahkan jika ada makhluk dalam keluarga keris yang telah melampaui level puncak daftar dewa dan terbangun. Dia tidak takut sama sekali karena dia bisa segera melakukannya. Mungkin hanya masalah 2 atau 3 hari. Bagaimana situasi Lindong saat ini? Bahkan dia sendiri tidak tahu. Lindong, kamu sekarang adalah orang yang sangat kuat di puncak daftar dewa, dan kebugaran fisikmu telah mencapai tingkat yang sangat kuat. Yun Si hanyalah seorang gadis biasa. Meskipun kebugaran fisiknya tidak buruk, itu pasti tidak buruk.
Bagus, dia pasti tidak akan bisa memuaskanmu dalam beberapa aspek, dan jika kamu menggunakan terlalu banyak kekuatan, kamu akan menyakiti Yunsi, kata Huang Fu Siwe tanpa tersipu. Lindong mendengar kata-kata Huang Fu Siu, menatapnya dengan mata lebar. Kau, Lindong ingin membalas, tapi hanya satu kata yang keluar. Saya tidak dapat menemukan apapun untuk dikatakan. Karena masalah ini, tampaknya ada, setiap kali saya berhubungan S3 kilodetik dengan Yunsi. Dia belum selesai, Yunsi tidak lagi mampu bertarung lagi. Bahkan, ia juga mengetahui bahwa itu adalah hasil dari peningkatan fisiknya. Setiap saat, dia menggunakan kekuatan mentalnya yang kuat untuk mengendalikan dirinya. Jika tidak, Anda benar-benar harus bersenang-senang. Yunsi mungkin kehilangan separuh hidupnya. Kali ini, saya awalnya berpikir bahwa Yunsi tidak akan pergi ke kelas besok dan melepaskannya sepenuhnya. Lindong, ini adalah pengalaman yang dikumpulkan oleh keluarga Huang Fuku selama ratusan tahun, itu bukan omong kosong. Sebenarnya ada perbedaan mendasar antara pejuang dan orang biasa. Kamu dan Yunsi juga pernah tinggal bersama. Kamu harus tahu bahwa dia milikmu, tubuh tidak bisa menahan siksaanmu sama sekali. Mungkin Yunsi telah membayangimu. Bagi seorang wanita, yang terbaik adalah berhenti secukupnya. Aku tidak ingin mengecewakanmu. Jadi aku tidak mengatakannya. Inikah yang ingin kamu katakan? Lindong bertanya dengan tenang. Meski nadanya tenang, tapi hati tidak tenang. Apakah Yunsi benar-benar menderita siksaannya sendiri dalam diam? Karena kamu mencintai dirimu sendiri, jadi kamu tidak pernah mengatakannya. Lindong teringat situasi saat dia dan Yunsi bersama. Yunsi sangat menikmatinya pada awalnya, namun seiring berjalannya waktu, dia perlahan akan berubah menjadi kesakitan. Anda bisa mengetahuinya dari cara dia mengatupkan giginya dengan erat. Meski dia merasa sudah berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikannya, tapi Yunsi masih tidak tahan. Puncak tingkat dewa. Gadis biasa, perbedaan fisik antara keduanya sangat besar. Lindong sudah mengenali pernyataan Huang Fu Siu jauh di lubuk hatinya. Tapi jadi apa? Ini bukan alasan untuk mengkhianati Yunsi. Mencintai seseorang bukan berarti harus mendapatkan sesuatu. Ini tentang apa yang diperlukan. Yunsi mencintai dirinya sendiri. Jadi meskipun itu menyakitkan, aku tetap memilih untuk menanggungnya dalam diam. Saya juga menyukai Yunsi, maka inilah saatnya untuk terus mengendalikan diri. Itu mencapai titik di mana Yunsi bisa menanggungnya. Ya, Lindong, Yunsi hanyalah orang biasa, dia tidak tahan dengan lemparanmu. Tapi aku bisa. Karena aku adalah ahli daftar naga dan kebugaran fisikku sudah sangat kuat. Bahkan jika kamu menyiksaku selama 3 hari dan 3 malam, harganya terjangkau. Jika Anda tidak percaya, kami bisa mencobanya kapan saja. Huang Fu Siu mengatakan ini, wajahnya akhirnya mulai memerah. Bagaimanapun, dia juga seorang gadis yang tidak tersentuh. Meskipun keluarga Huang Fu memiliki beberapa ajaran dalam hal ini, tapi bagaimanapun juga, saya pribadi belum pernah mengalaminya. Tapi semua yang dia katakan itu benar. Dalam sejarah keluarga Huang Fu, tidak ada seorang pun yang pernah bersama orang biasa. Inilah pengalaman yang dirangkum oleh nenek moyang kita. Ini satu-satunya terobosan Lindong. Dia hanya bisa memulai dari aspek ini. Lindong melirik Huang Fu Siu, angka rasio emas. Wajah cantik, lingkaran di bawah matanya saat ini berwarna merah. Bunga pir terlihat seperti hujan. Inilah yang diimpikan setiap pria. Jika saya menghabiskan 3 hari 3 malam bersamanya, saya harusnya puas, bukan? Mata Lindong menunjukkan sedikit keinginan. Saya berharap saya bisa mengeksekusi Huang Fu Siu di tempat sekarang juga. Apa yang Anda pikirkan? Bagaimana saya bisa menjadi layak bagi Yunsi dengan melakukan ini? Lindong mengaku tergoda oleh Huang Fu Siu.
tapi dia kuat secara mental. Anda bisa menekan keinginan Anda. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh Huang Fuxiu. Huang Fuxiu dengan jelas melihat Lindong menatapnya dengan hasrat telanjang. Diam-diam dia masih bahagia. Sepertinya saya hampir berhasil. Pria seperti Lindong, selama Anda memiliki hubungan dengannya, saya pasti akan bertanggung jawab sampai akhir. Namun hanya sesaat kemudian, Lindong kembali tenang. Keinginan mata pun lenyap. Huang Fuxiu terkejut dan pada saat yang sama tidak bisa menahan nafas. Pengendalian diri pria ini sungguh menakutkan. Dia bisa menjaminnya. Kecuali Lindong, sama sekali tidak ada pemuda di dunia ini yang dapat menahan godaan telanjang seperti itu. Tidak heran Lindong telah menjadi orang yang sangat kuat di puncak daftar dewa di usia yang begitu muda, mencapai prestasi yang sulit dicapai oleh banyak orang dalam hidup mereka. Bakat yang kuat mungkin hanya salah satu aspek alasannya. Pengendalian diri juga merupakan bagian integral. Huang Fuxiu, aku tahu keluarga Huang Fumu ingin memenangkan hatiku. Menurutmu, pernikahan adalah cara terkuat, tapi aku tidak akan menyetujui persatuan semacam ini tanpa perasaan. Mungkin kamu benar. Yunsi benar-benar tidak bisa puaskan aku. Tapi terus kenapa? Aku tidak peduli. Aku bisa mengendalikan diri. Tidak semua pria adalah binatang yang berpikir dalam tubuh bagian bawah. Godaanmu tidak berhasil untukku. Lindong, sejak kamu menjadi anak muda pertama di Tiongkok, aku telah menganggapmu sebagai calon suamiku dan menyimpanmu dalam hatiku. Mungkin pada awalnya aku tidak mempunyai perasaan padamu. Namun perlahan, aku mengetahui bahwa aku telah jatuh cinta padamu. Jadi kita bukanlah persatuan tanpa cinta, dan jika kamu dan Yunsi terus seperti ini, kamu tidak akan pernah memiliki anak dalam hidupmu. Apakah kamu ingin hidup sendiri? Tahu besok, apa yang akan kita hadapi? Sebelumnya, saya tidak pernah berpikir untuk memiliki anak. Adapun apa yang akan terjadi setelah bencana itu, sulit untuk mengatakan apakah kita bisa selamat. Huang Fuxiu hendak berbicara. Lindong melanjutkan, oke, Yunsi sedang down. Kamu keluar dan ngobrol dengannya. Aku bisa sendirian di sini. Yunsi adalah gadis yang sederhana dan baik hati. Dia memperlakukanmu dengan tulus, meskipun dia tidak punya motif untuk mendekatinya. Tidak murni. Tapi aku tetap berharap kamu bisa memperlakukannya dengan tulus di masa depan. Jangan khawatir, aku juga menyukai Yunsi, dan aku akan bergaul dengannya dengan tulus tanpa kamu harus memberitahunya. Itu bagus, jangan khawatir. Saya melihat kontribusi keluarga Huang Fu untuk Tiongkok. Ketika Anda membutuhkan bantuan, saya tidak akan berdiam diri dan menonton. Terima kasih. Kata Huang Fuxiu dan melirik ke arah Lindong, berbalik dan meninggalkan dapur. Lindong terus sibuk di dapur, segera makan malam mewah selesai. Mereka bertiga duduk bersama, mengobrol dan tertawa sambil makan. Tampaknya ketidaknyamanan yang baru saja terjadi di dapur telah hilang tanpa bekas saat ini. Mereka bertiga dengan senang hati makan malam bersama. Lindong, apakah kamu sibuk besok? Yunsi mengangkat kepalanya dan bertanya penuh harap. Tidak apa-apa, jawab Lindong. Benarkah? Bagaimana kalau menghabiskan satu hari bersamaku? Kamu sudah lama tidak bersamaku. Yunsi bertanya dengan gembira. Oke, tidak ada yang terjadi akhir-akhir ini. Aku bisa menemanimu kemanapun kamu mau, kata Lindong sambil tersenyum. Di saat yang sama, saya merasa sedikit bersalah. Ini adalah waktu yang sangat sibuk. Aku sudah lama tidak bersama Yunsi. Kadang-kadang dia bahkan tidak menelepon atau mengirim pesan ke Yunsi selama beberapa hari berturut-turut. Dan Yunsi cukup bijaksana untuk tidak mengganggunya. Inilah sebabnya Lindong sangat menyukai Yunsi. Meskipun gadis ini sangat manis, tapi dia tahu bagaimana mengukurnya. Tidak melekat, dia juga tidak akan picik.
Saat aku bersama Jiang San sebelumnya, selama kamu tidak pergi ke sekolah, saya harus melaporkan keberadaan saya hampir setiap 2 jam. Kalau tidak, dia akan marah, terkadang terlalu sibuk. Tidak ada waktu untuk membalasnya. Jiang San akan menelepon Lin Dong berulang kali. Perbandingan ini, Yun Si benar-benar gadis yang sangat bijaksana. Hal itu bahkan membuat Lin Dong merasa sedikit tertekan. Jadi dia tidak akan pernah menyakiti Yun Si. Bagus, kata Yun Si bersemangat. Kemudian dia melihat ke arah Huang Fu Siyu dan berkata, "Saudari Siyu, silakan ikut dengan kami besok." Oke, tentu saja dia tidak bisa memintanya. Ya, kalau begitu, sudah beres. Mereka bertiga duduk dan mengobrol sebentar. Sebentar lagi waktunya istirahat. Saat Lin Dong pergi, kedua gadis kecil itu tidur di kamar yang sama. Namun saat istirahat malam ini, Huang Fu Siyu dengan bijak memilih kamar tamu dan tidak tidur dengan Yun Si. Yun Si tersipu dan merasa sedikit canggung, tapi dia masih memasuki ruangan bersama Lin Dong. Kesempatan yang sangat bagus, Lin Dong tentu saja tidak akan membiarkannya pergi. Tapi kali ini Lin Dong jelas mendengarkan kata-kata Huang Fu Siyu. Awalnya tidak sesuai rencana, melemparkan Yun Si hingga subuh. Sebaliknya, dia mengamati Yun Si sepanjang waktu. Rasanya Yun Si telah mencapai batasnya. Lin Dong menggunakan kekuatan mentalnya yang kuat untuk mengendalikan dirinya. Tapi perasaan ditarik kembali secara paksa saat sudah setengah buang air kecil sungguh bodoh. Meskipun kekuatan mental dan kemauan Lin Dong sangat kuat, itu juga sangat tidak nyaman setelah melepaskan Yun Si. Gadis kecil itu meringkuk di pelukan Lin Dong dan tertidur dalam waktu 2 menit. Sepertinya sangat melelahkan. Hal ini membuat Lin Dong semakin setuju dengan pernyataan Huang Fu Siyu. Perawakan seorang pendekar memang berbeda dengan yang biasa. Meski kesatria itu tetaplah darah dan daging, namun tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, para pejuang perlahan-lahan mulai melepaskan diri dari kategori orang biasa. Lin Dong merasakan hal ini secara mendalam. Tentu saja, ini bukan alasan Lin Dong menerima Huang Fu Siyu. Bagaimanapun, dia masih merupakan pemuda tradisional yang baik di masyarakat. Berpendidikan tinggi, meskipun aku telah terluka. Namun dia tidak menjadi bajingan yang membalas dendam pada wanita. Kesampingkan semua itu, meski harus menerimanya. Ini juga bukan giliran Huang Fu Siyu. Zhao Xuan belum menyelesaikannya. Untuk Zhao Xuan, Lin Dong tidak merasakan apapun. Itu bohong. Wanita ini telah berkorban banyak untuknya. Dia dapat dengan cepat memiliki kekuatannya saat ini. Dapat dikatakan bahwa Zhao Xuan mendapat pujian paling besar. Bahkan demi melindungi dirinya dan Donglai Capital, dia rela menyetujui permintaan Moses Walker. Dedikasi semacam ini, tidak ada orang yang bisa mengabaikannya. Hal yang sama berlaku untuk Lin Dong. Tapi Zhao Xuan juga orang biasa. Sepertinya dia tidak tahan dengan siksaan seperti itu. Lin Dong berpikir sedikit tanpa berkata-kata, lebih baik jangan memikirkannya dulu. Meningkatkan kekuatan dengan cepat dan menghadapi bencana adalah tugas utama saat ini. Dia penasaran, jika Anda terus mengeluarkan uang seperti ini, Anda akan terus mendapatkan poin ilahi dan kemudian meningkat. Di mana titik akhirnya, melampaui puncak daftar dewa bukanlah akhir dari segalanya. Anda masih bisa melanjutkan, jelajahi jalan yang belum pernah dilalui siapapun sebelumnya. Akankah suatu hari mencapai titik di mana saya dapat menghancurkan bintang-bintang dengan telapak tangan saya, membelah bintang-bintang dan meraih bulan, dan berjalan di langit berbintang? Jangan beritahu aku dulu. Lin Dong berpikir ini sangat mungkin. Bagaimanapun, sistemnya sungguh menakjubkan. Sampai sekarang, dia masuk ke dalam sistem,
selain mengeluarkan uang untuk mendapatkan poin ketuhanan. Selain meningkatkan kekuatan fisik dan mental serta keterampilan belajar, sisanya hampir tidak diketahui. Sistem tidak pernah berkomunikasi dengannya. Secara logika, hal yang sangat mewah harus dilengkapi dengan yang pintar. Ada baiknya juga untuk menjelaskan kepadanya tujuan, fungsi, dan asal-usul sistem tersebut. Tapi jangan bicara tentang intelijen sekarang, bahkan tidak ada buku petunjuknya. Cukup dengan membiarkan dia mengeluarkan uang untuk mendapatkan poin ilahi, dan kemudian meningkatkan kebugaran fisik, kekuatan mental, dan keterampilan belajarnya. Tidak ada pabrikan atau tanggal, wujudkan itu menjadi kenyataan. Ini adalah produk tiga tidak. Lindong tidak tahu apa sistemnya. Tapi ada satu hal yang pasti, sistem ini jelas bukan produk bumi. Sebab bumi saat ini belum bisa mencapai tingkat teknologi seperti itu. Mungkinkah itu bintang alien? Tapi kenapa itu menimpa diriku sendiri? Tidak ada yang istimewa dari dia. Dia hanyalah yang paling biasa di antara banyak orang di dunia. Tampaknya ini merupakan masalah yang tidak dapat diselesaikan. Kita hanya bisa menggali perlahan nanti. Lindong mempercayainya. Saat kekuatannya menjadi semakin kuat, cepat atau lambat, Anda akan mengetahui sistem apa itu dan mengapa sistem tersebut memilih Anda. Dia selalu merasa bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Untuk sesuatu yang secanggih sistem, masternya tidak akan dipilih tanpa alasan. Pasti ada sesuatu di dalamnya yang dia tidak tahu. Ini semua perlu dipahami secara perlahan setelah kekuatan meningkat. Yunsi meringkuk di pelukan Lindong seperti anak kucing dan tidur nyenyak. Lindong menunduk dan mencium wajah cantiknya yang memerah dengan lembut. Keduanya berpelukan dan tidur seperti ini, keesokan harinya. Lindong menghabiskan seharian berbelanja di Kyoto bersama Yunsi. Dan Huang Fu Siyu juga mengikuti seluruh prosesnya. Hasilnya, Lindong dan yang lainnya menjadi fokus terbesar kemanapun mereka pergi. Satu Yunsi sudah cukup luar biasa, ditambah lagi Huang Fu Siyu yang berada di level bencana. Sulit untuk tidak menarik perhatian. Yang paling membuat Lindong terdiam adalah Yunsi hanya memegangi lengannya. Bagaimanapun, keduanya adalah sepasang kekasih. Semua yang perlu dilakukan telah dilakukan, tapi Huang Fu Siyu sebenarnya memegang lengannya yang lain dengan sangat alami. Apa yang sedang ditunggangi kuda ini, berjalan di jalan. Dua wanita yang hampir sempurna sedang bersandar erat padanya. Satu di kiri dan satu lagi di kanan. Hal ini membuat banyak pria memandang Lindong dengan rasa iri dan cemburu. Saya tidak sabar untuk menggantikan Lindong. Jadilah pria paling bahagia. Namun, hanya Anda sendiri yang mengetahui penderitaan Anda sendiri. Memang ada banyak wanita terkemuka di sekitar Lindong. Tapi sungguh risih rasanya tergoda oleh segala macam wanita kelas atas tapi tidak mampu melakukannya. Apalagi Yunsi hanyalah seorang wanita lemah yang tidak bisa memuaskannya sama sekali. Hal ini memerlukan konsentrasi dan kemauan yang kuat. Akhir hari, kedua gadis itu sangat senang. Malam, Lindong kembali bertengkar dengan Yunsi. Sangat nyaman, namun masih belum bisa menikmatinya secara maksimal. Tidak bisa mencapai puncak, ini akan berakhir ketika Yunsi hampir sampai. Gadis kecil itu meringkuk erat di pelukannya dan tertidur. Lindong hanya bisa tersenyum pahit dan terus menekan dirinya sendiri. Pagi selanjutnya, kedua gadis itu pergi ke sekolah. Lindong tidak ada pekerjaan, jadi dia menelepon Chen Hui, kepala ibu kota Donglai Kyoto, dan memintanya untuk mengumpulkan kepala berbagai daerah untuk mengadakan konferensi video. Kemudian saya datang ke Donglai Capital cabang Kyoto. Isi pertemuan tersebut tentu saja untuk mempercepat pembangunan. Jangan khawatir tentang hal lainnya,
tidak masalah jika dia tidak menyinggung siapapun. Kue kekuatan manakah yang disentuh? Tidak masalah. Semuanya ditangani olehnya. Karena Lindong sekarang perlu mendapatkan poin dewa secepat mungkin. Pertama-tama mari kita tingkatkan kekuatan kita ke tingkat yang melampaui puncak peringkat dewa. Dengan cara ini, setidaknya tidak perlu khawatir dengan kebangkitan leluhur keluarga Chris. Setelah pertemuan, Lindong menatap mata kagum para karyawan Donglai Capital Kyoto dan pergi dengan tenang. 3 hari kemudian, Lindong memberitahu Yunsi bahwa dia akan berangkat selama sehari. Kemudian saya datang sendirian ke komunitas kelas atas di Kyoto pada malam hari. Malam ini adalah momen dalam sejarah, karena poin Senhao miliknya sudah mencapai nilai 2000. Kekuatan mentalnya saat ini berada pada tingkat dewa. Setelah menambahkan 2000, itu akan menjadi tingkat dewa ke-10. Itu adalah batas tingkat dewa, secara fisik dan mental di bawah batas. Lindong akan melampaui puncak daftar dewa, capai level lain. Lindong duduk di tempat tidur, memejamkan mata dan menyesuaikan diri. Adalah suatu kebohongan untuk mengatakan bahwa saya tidak gugup atau bersemangat saat ini. Lagi pula, setelah langkah ini diambil, dia benar-benar berada di puncak dunia. 10 menit berlalu, Lindong membuka matanya. Dia telah menyesuaikan kondisinya, buka panel sistem. Senhao menunjuk 2130. Lindong menambahkan 2000 poin Senhao ke kekuatan spiritualnya. Kekuatan mental naik langsung dari tingkat dewa ke tingkat ke-10 dari tingkat dewa. Dan ada 2 kata yang sama dengan kebugaran jasmani setelah kolom kekuatan mental. Membatasi, dengan kata lain, Lindong kini telah mencapai batas fisik dan mentalnya. Lindong menutup matanya dan dengan hati-hati merasakan perubahan yang disebabkan oleh batas ganda. Sesaat kemudian, Lindong bernapas dan bernapas. Tampaknya memiliki sedikit pesona, dan volume pernapasannya setidaknya puluhan kali lebih besar dibandingkan orang biasa. Setelah 1 jam, Lindong menghela napas. Buka matamu, rasanya berbeda sepanjang waktu. Perubahan terbesar adalah pada kekuatan mental. Seolah-olah saya mempunyai tangan ekstra yang tidak terlihat. Lindong mengeluarkan jarum perak dari tubuhnya. Lalu bawa ke dirimu sendiri. Lalu dia melepaskan tangannya. Jarum perak digantung di depan matanya, dan ikuti pikiran Anda ke depan, ke belakang, ke kiri, dan ke kanan. Artinya, meski tanpa menggunakan tangan, Lindong juga bisa menggunakan kekuatan mentalnya untuk mengendalikan jarum perak menjadi berbagai bentuk. Bahkan menyerang orang, ini adalah kekuatan spiritual telah berubah dan mencapai tingkat yang substansial. Lindong memandangi cangkir di meja seberang, kemudian dia mengendalikan gelas air itu dengan kekuatan mentalnya. Gelas berisi air perlahan menjauh dari meja, terbang menuju Lindong. Itu sampai ke mulut Lindong. Setelah Lindong menyesapnya, cangkir itu perlahan kembali ke posisi semula. Dia bahkan tidak bergerak sepanjang waktu. Mata Lindong memancarkan keterkejutan yang sangat besar. Ini sungguh luar biasa, bertarung dengan orang lain di masa depan. Anda dapat menjatuhkan lawan tanpa ada yang menyadarinya. Ini hanya membunuh orang yang tidak terlihat. Lindong dapat berdiri di depan musuh dan berkata dengan sikap sok, "Saya akan memberikan tangan dan kaki saya, dan Anda datang dan pukul saya." Eksperimen lebih lanjut diperlukan. Perubahan di luar puncak daftar dewa tidak terbatas pada hal ini. Ini semua perlu dialami oleh Lindong secara perlahan. Lindong bangun dari tempat tidur dan mandi. Kemudian bersiaplah untuk tidur malam yang nyenyak. Sekarang tidak ada kekhawatiran lagi. Kyoto. Rumah Yunsi, 2 gadis kecil, Yunsi dan Huang Fu Xiu,
sedang bersenang-senang di tempat tidur. Keduanya mengenakan piyama longgar, sesekali sekilas. Pasti bisa membuat hidung pria normal berdarah. Oke, kakak Siyu, aku menyerah, kata Yunsi dengan wajah memerah. Dia saat ini sedang ditembaki oleh Huang Fu Siyu. Ini adalah sikap umum Lindong terhadapnya. Kedua puncak megah itu bertabrakan. Setelah periode pengembangan oleh Lindong, puncak Yunsi semakin besar. Namun dibandingkan dengan Huang Fu Siyu, ini masih sedikit lebih buruk. Anda harus tahu kalau Huang Fu Siyu belum mengalami perkembangan apapun. Jika dikembangkan untuk jangka waktu tertentu seperti Yunsi, saya masih tidak tahu seperti apa jadinya. Jika kamu mengaku kalah, kamu harus menjawab pertanyaanku, kata Huang Fu Siyu sambil tersenyum. Oke, tanya saja, kata Yunsi. Apakah kamu mencium Lindong? Huang Fu Siyu bertanya. Ya, bagaimana caramu berciuman? Hanya, seperti ciuman di TV. Kamu mencoba menciumku, kamu menganggapku sebagai Lindong. Cobalah menciumku aku, Yun. Si tersipu, mengangkat kepalanya dan menyentuh bibir Huang Fu Siyu. Lalu dia melepaskannya, itu saja. Huang Fu Siyu jelas tidak mempercayainya. Aku tidak bisa melakukannya. Yunsi tersipu dan berkata dengan malu-malu. Begitukah? Kata Huang Fu Siyu dan langsung menciumnya. Mata Yunsi membelalak. Orang lain tidak hanya menyentuh bibirnya. Tapi itu benar-benar seperti saat Lindong menciumnya. Setelah beberapa saat, Huang Fu Siyu tersentak dan mengangkat kepalanya. Yunsi bersikap pasif sepanjang proses. Meski Lindong sudah berkali-kali menciumnya seperti ini. Tapi ini pertama kalinya aku mencium seorang gadis. Begitukah? Huang Fu Siyu bertanya sambil tersenyum. Ya, kata Yunsi ramah, wajahnya semakin merah. Lalu bagaimana? Lalu, Yunsi tertegun sejenak. Apa yang terjadi setelah ciuman itu? Saudari Siyu, bisakah kamu berhenti bertanya? Kata Yunsi dengan wajah memerah. Huang Fu Siyu membenamkan kepalanya dan membisikkan sesuatu di telinga Yunsi. Semakin banyak Yunsi berbicara, semakin merah wajahnya. Terakhir, tunggu hingga Huang Fu Siyu selesai. Wajah Yunsi memerah seperti mengeluarkan darah. Apakah Lindong memperlakukanmu seperti ini setelah ciuman itu? Ya, kata Yunsi ramah dan menoleh ke samping. Dia benar-benar tidak tahan dengan tatapan Huang Fu Siyu. Apakah kamu nyaman? Huang Fu Siyu terus bertanya. Kak Siyu, bisakah kamu berhenti bertanya? Aku hanya ingin tahu apakah aku bisa menemukan pacar sendiri. Yunsi memohon belas kasihan. Biarkan dia menceritakan hal paling intim antara dia dan Lindong. Dia tidak bisa mengatakannya apapun yang terjadi. Huang Fu Siyu mengabaikan permintaan belas kasihan Yunsi dan melanjutkan. Apakah awalnya nyaman, tetapi menjadi tak tertahankan setelah sekian lama? Jika Lindong melanjutkan, apakah itu akan menyakitkan? Kamu, bagaimana kamu tahu? Bertanya dengan mata melebar. Bagaimana Sister Siyu bisa mengetahui perasaannya, dan mereka mengatakan hal yang persis sama? Yunsi, pernahkah kamu berpikir bahwa Lindong tidak pernah bersenang-senang? Dia sangat menyayangimu, jadi dia selalu mencintai dan memperhatikanmu. Dia lebih memilih merasa tidak nyaman daripada membuatmu menderita. Bersambung.